Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Sebuah kota akan maju jika pemerintahnya mampu melindungi dan mendukung warganya, terutama mereka yang menjadi penggerak ekonomi lapisan bawah. Seperti pepatah bijak mengatakan, kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada gedung-gedung tinggi, tetapi pada kokohnya perekonomian rakyat kecil. Dengan landasan ini, saya Tim Pro berpendapat bahwa pemerintah kota Surabaya harus memberikan insentif pajak khusus bagi pelaku UMKM pangan lokal yang menggunakan bahan baku dari petani sekitar. Kebijakan ini penting bukan hanya untuk meringankan beban UMKM, tetapi juga mendorong terciptanya rantai ekonomi lokal yang sehat, di mana UMKM dan petani sama-sama diuntungkan. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya memberikan insentif pajak khusus untuk pelaku UMKM pangan lokal, yakni UMKM pangan lokal memiliki peran vital dalam perekonomian daerah. Mereka mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat, serta berkontribusi pada pemutaran ekonomi lokal. Sayangnya, beban pajak yang tinggi sering menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang. Oleh karena itu, insentif pajak akan membantu mereka menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar. Untuk data atau bukti yang pertama dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur 2023 menunjukkan bahwa UMKM menyumbangkan lebih dari 60% PDRB Surabaya, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Fakta ini memperlihatkan betapa besarnya peran UMKM bagi perekonomian kota. Jika pemerintah memberikan insentif pajak, maka UMKM dapat tumbuh lebih cepat, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Bukti yang kedua, penelitian Universitas Airlangga pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa lebih dari 70% UMKM pangan di Surabaya menggunakan bahan baku dari petani lokal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara UMKM dan petani. Dengan adanya insentif pajak, UMKM akan semakin bergairah untuk terus membeli bahan baku dari petani sekitar. Dampaknya, petani memiliki pasar yang stabil, harga hasil panen lebih terjamin, dan kesejahteraan petani ikut meningkat. Jadi insentif pajak bukan hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga petani serta masyarakat luas. Pihak yang tidak setuju mungkin beranggapan bahwa pemberian insentif pajak justru akan mengurangi pendapatan daerah. Mereka berpendapat jika terlalu banyak potongan pajak diberikan, maka pemerintah akan kekurangan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Insentif pajak sebaiknya dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang, bukan kerugian. Dengan insentif, UMKM akan berkembang lebih pesat, jumlah usaha yang berhasil bertahan akan meningkat, dan pada akhirnya basis pajak daerah pun semakin luas. Jadi, dalam jangka panjang, pendapatan daerah justru berpotensi meningkat, bukan berkurang. Berdasarkan alasan, data, dan penjelasan di atas, saya menegaskan bahwa pemberian insentif pajak khusus bagi UMKM pangan lokal adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan. Kebijakan ini akan memperkuat perekonomian Surabaya, membantu UMKM untuk tumbuh, menyejahterakan petani lokal, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi kota. Sebuah kata mengatakan, jika ingin melihat masa depan sebuah bangsa, lihatlah bagaimana ia memperlakukan rakyat kecilnya. Maka sudah seharusnya pemerintah berpihak pada UMKM dan petani, karena di tangan mereka lah kekuatan sejati ekonomi bangsa ini bertumbuh.